Emang cuma Sades kayaknya yang tetap mikirin ngerilis keyboard membran di tengah gempuran brand yang rame-rame ngeluarin keyboard mekanikal. Dan kali ini ada Sades Rival yang no neko-neko coy. Tapi kita putar dulu bumpernya. Seperti biasa kita bahas dulu boxnya. Boxnya ini bahannya tipis ya dan bisa dimaklumin karena produk entry level. Tampilan visual depannya ini rapi, ada gambar keyboard dan beberapa fitur di pojok kanan. Kalau di belakangnya rame banget, ada list spesifikasi, tombol kombinasi, sampai bagian keyboard. Kalau menyoal isinya ya sesuai judul video ini, no neko-neko karena cuma ada keyboardnya aja. Gue agak menyayangkan hal ini sih karena seenggaknya di sini harus ada buku manual atau kitab-kitab lainnya. Sades Rival yang gue lihat secara visual emang gak neko-neko, low profile aja gitu. Bentuknya minimalis dan hampir persegi panjang tok. Paling bagian yang menghadap ke kita ini agak kayak prosotan gitu. Mungkin fungsinya pengen dibuat mini palm rest gitu meskipun gak terlalu ngaruh sih. Buat quality keyboard 200 ribuan ini jangan terlalu banyak berharap. Materialnya dari plastik tapi kerasa tipis. Permukaannya sih halus ya, tapi gampang banget ninggalin bekas debu dan minyak. Jadi kalian harus rajin-rajin bersih-bersih keyboard ini aja deh. Beratnya termasuk enteng di 651 gram. Jadi kalau mau dibawa kemana-mana gak bikin tas makin berat. Paling yang jadi masalah itu menyoal ukurannya. Sebagai full size keyboard, Sades Rival punya panjang 44 cm, lebar 17,5 cm, dan ketebalan di 3,2 cm. Jarang banget gue nemu keyboard yang tebal itu di bawah 3,5 cm karena rata-rata pasti di atas itu. Tapi secara ergonomi sih gue udah cukup nyaman pas ngetik tanpa harus memakai fit keyboard. Jari jemari gue tetap bisa ngejangkau dengan leluasa tombol yang pengen gue pencet. Di bagian alas sendiri ini kosong melompong, kecuali ada 3 bantal karet dan 2 fit. Nah, fit keyboardnya ini sayangnya ringkih banget buat ditarik. Apalagi kalau kalian gak punya kuku yang cukup panjang, bakal susah buat narik fitnya karena terlalu nyantol dan pakem gitu. Ini juga jadi alasan kenapa gue males banget pakai fit keyboardnya. Terus di bagian belakang keyboard ada branding Sades, dan di depan keyboard ada kabel yang posisinya terkesan nanggung aja gitu. Biasanya itu kan kabel keyboard kalau gak di tengah ya agak mojok kanan atau kiri lah. Nah kalau Sades Rival ini justru beda, kabelnya mau diposisiin di tengah tapi agak geser ke kanan dikit. Gue ngeliatnya agak greget aja gitu. Ukuran panjang kabelnya ini 1,8 meter dan covernya terbuat dari material rubber biasa yang secara kualitas bahan masih standar banget lah ya. Ada total 104 buah tombol di sini dengan fitur 19 tombol anti ghosting. Sayangnya emang belum full anti ghosting. Kualitas keycapnya standar banget, plastiki dan tipis. Pas nyentuh kulit emang halus, tapi model kayak gini bakal cepat pudar bagian font legendnya kalau dipakai sesering mungkin. Buat feel ketikan sih ya mirip dengan membran pada umumnya. Cuma di sini membrannya emang belum full silent, masih audible dikit. Ada total 10 tambahan tombol media, 3 di ujung kiri, 3 di ujung kanan, dan 4 sisanya di atas bagian numpad. Gak lupa juga ada mode LED RGB yang siap menerangi kalian di gelapnya malam hari. Fungsi tombol on atau off di antara tombol FN dan CTRL ini bikin mempermudah kita buat matiin atau nyalain mode RGB. Nah, kalau mau ganti mode-modenya, tinggal pencet kombinasi FN plus 1 sampai 0. Mode-modenya beragam buat keyboard di kelasnya. Tapi yang gue bingung ini, di sini FN plus panah atas atau bawahnya, fungsinya bukan untuk ngatur intensitas LED RGB, melainkan buat ngeganti 7 warna LED RGB yang tentunya beda banget dengan tombol kombinasi keyboard kebanyakan. Kesimpulan dari gue singkat aja, untuk gaming sih keyboard ini kurang begitu bisa diandelin karena belum 100% anti-ghosting dan keycapsnya kurang begitu solid alias masih standar banget kualitasnya. Tapi kalau mau dibuat pekerjaan produktivitas atau sekedar main game casual, ini masih oke kok. Sades Rival ini harganya Rp250.000, link pembeliannya udah gue taruh di bawah. Sekian, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.